Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Apriliandini Maharasita akan menemani Anda untuk informasi hari ini, Senin 22 Maret 2021 di Palpos Channel. Berikut informasi yang telah kami rangkum untuk Anda. BPK kembali teror nasabah bank di Prabu Muli. Kali ini giliran Toyota Hilux dengan nomor polisi BG9754DK milik nasabah Bank Sentral Asia atau BCA bernama Henry Aprianto, 43 tahun, yang menjadi sasaran pelaku. Uang sebanyak 180 juta yang baru saja diambil korban dari bank tersebut berhasil dibawa kabur oleh pelaku yang berjumlah 2 orang. Peristiwa pecah kaca itu terjadi di Bengkel Alay, Jalan Klenteng, Kelurahan Prabu Jaya, Kecamatan Prabu Mulih Timur, Kamis 18 Maret sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi dihimpun, pagi itu Henry yang merupakan toke karet ini pergi ke Bank BCA dengan mengendarai Toyota Hilux. Setibanya di bank itu, ia langsung mengambil uang tunai sebesar 150 juta untuk membeli getah karet milik petani. Uang tersebut digabungkannya dengan uang yang ada di dalam tasnya sebesar 30 juta rupiah. Setelah mengambil uang, ia langsung menuju Bengkel Alay di Jalan Klenteng, Kelurahan Prabu Jaya untuk melihat mobilnya yang lain yang sedang diservis. Setiba di bengkel tersebut, ia langsung turun mobil dan bergegas masuk ke dalam bengkel. Saat itu, tas berisi uang 180 juta yang ditinggalkannya di dalam mobil dalam keadaan terkunci. Namun belum lama Henry masuk ke pekarangan bengkel, alarm mobilnya berbunyi. Toke karet itu bergegas keluar, ketika itu ia melihat seorang pria mengambil tas berisi uang miliknya. Henry langsung mengejar pelaku sejauh lebih kurang 600 meteran, namun pelaku berhasil kabur dengan menaiki motor bersama temannya yang sudah menunggu di pinggir jalan. Puluhan anak jalanan dan anak putus sekolah di Sekolah Filial dan Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB Negeri Palembang mengikuti ujian sekolah secara luar jaringan atau luring. Kepala Satuan Pendidikan Non-Formal SKB Sekolah Filial, Herman Wijaya, Senin 15 Maret 2021 mengatakan karena keterbatasan sarana, siswa tak memiliki penunjang untuk melakukan ujian sekolah secara daring atau online. Maka pihaknya menggelar ujian sekolah secara luring. Dijelaskannya, ujian sekolah tersebut wajib diikuti para siswa SKB untuk mendapatkan nilai rapot. Selama ini, mereka ke sekolah seminggu sekali untuk ambil soal dan belajar di rumah karena masih daring. Karena keterbatasan alat penunjang daring, jadi mereka masih luring sehingga untuk ujian sekolah juga masih dilakukan luring. Ia menyebutkan, ada 51 siswa SKB dan 36 siswa filial yang mengikuti ujian sekolah. Namun yang datang tidak semuanya, karena mereka ini punya berbagai aktivitas pribadi di luar sana. Selain itu, ada yang kerja dan ada juga yang sulit dihubungi. Sementara Kasih Kurikulum PAUD Diknas Kota Palembang, Rozalena mengatakan, sejauh ini pelaksanaan ujian sekolah yang berada di bawah pengawasan pihaknya berjalan lancar. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus nantikan informasi terbaru yang akan kami sajikan untuk Anda. Saya Apriliandini Maharasita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.